Halo sahabat, jumpa kembali. Nah, di sini saya ingin mengupdate kondisi ikan nila bangkok saya. Nah, ini usianya 3 bulan 1 minggu, atau bisa dikatakan 100 hari, seperti itulah. Ini saya mempunyai 2 kolam terpal yang berbahan rangka kayu. Nah, ini semuanya adalah bibit ikan nila bangkok. Nah, ini bisa teman perhatikan. Dan di sini saya ingin update perkembangannya dan juga kendala apa selama di 3 bulan ini. Jadi simak terus video kali ini. Dan bila kalian suka dengan videonya, silahkan klik like. Dan bila ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nah, di 3 bulan perawatan ini ikan nila bangkok saya mengalami beberapa kendala. Tapi yang paling besar itu yaitu kendala dari kolamnya ya teman. Karena kedua kolam ini, 1 dan 2 ini mengalami kebocoran, dan itu memaksa saya untuk memperbaikinya dulu. Dan karena harus diperbaiki, kedua kolam ini harus saya jadikan satu. Maksudnya ikan yang sini kita ambil, kita satukan di sini, dan kolam ini diperbaiki. Setelah selesai, ketika akan dikembalikan ikannya ke sini, kolam yang ini mengalami kebocoran. Dan seperti itu, harus di satu tempat dulu selama mungkin hampir memakan waktu 3 minggu. Dan akhirnya semuanya setelah selesai diperbaiki dan kembali normal. Akan tetapi selama 3 minggu itu saya harus mengalami yang namanya loss waktu pembesaran. Kenapa loss waktu pembesaran? Seperti yang kita ketahui bahwa setiap kolam pembesaran itu harus ada yang namanya tebar bibit secara ideal untuk memaksimalkan pakan yang kita berikan, atau yang kita kenal itu yang namanya FCR, yaitu food conversion ratio. Dan saya juga loss dalam perhitungan pemberian pakan seberapa banyak, atau yang biasa dibilang itu biomasanya itu berapa persen kah, 3% atau 5% kah. Karena di dalam satu kolam ada berapa ya, kalau tidak salah ini tebarnya 240 di awal-awal tebar, dan yang ini 150. Jadi bisa dikatakan ada 400 ekor ikan dalam satu kolam, dan itu bergantian saling pindah karena kolam 1 mengalami kerusakan dan kolam 2 juga mengalami kerusakan, saling bergantian. Dan disitulah saya loss waktu pembesaran. Apa efeknya, dampaknya? Nah, ini ikannya masih standar saja Pak ukurannya, dan dipastikan waktu panennya pasti akan mundur. Karena seperti yang saya bilang, FCR-nya nggak dapat, biomasanya waktu pas perbandingan apa ya, kalau saya kurang tahu bahasanya itu, kadang ada namanya berapa persen bobot yang pakan yang dibutuhkan oleh ikan nila setiap hari itu apa namanya ya. Nah, itu yang 3% sampai 5% itu. Di situ saya loss karena 400 ekor itu datanya rancu. Dan hari ini saya akan push pakannya
Saya akan push pakannya. Saya akan kejar bobotnya. Jadi yang biasanya saya memberikannya 3%, saya maksimalkan satu hari 5%. Siang, maksudnya pagi dan siang, pagi dan sore 5%. Jadi saya akan push untuk mengejar waktu yang 3 minggu itu. Nah, ini. Kalau perlu, yang biasanya saya 2 kali sehari, pagi sama sore, saya berikan pakan ini 3 kali. Dan untuk menunjang itu, kita push pakannya dan porsi peletnya. Saya juga menambahkan 1 titik aerator. Yang kemarin hanya ada 6, yang di 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sama halnya dengan yang ini. Saya tambah 1 titik lagi. Tujuannya apa? Untuk menambah kadar oksigen terlarut di dalam air kolamnya ini. Kenapa itu penting? Karena kalau kita push pakannya dan ketika ikannya kenyang, dia akan mencari oksigen. Kayak semacam kayak kehabisan oksigen lah. Dia akan kumpul di permukaan. Dan juga pentingnya oksigen itu untuk menambah juga rasa lapar. Jadi dengan banyaknya oksigen juga bisa menambah daya nafsu makan ikan kita. Gitu. Nah, ini ikannya, kondisi ikannya sedang saya push perkembangannya, pertumbuhannya. Bisa teman lihat, bahkan masih gelondongan gitu. Ketika di bibisan peletnya itu. Nah, jadi segitu saja update-nya di 3 bulan ikan nila Bangkok saya, dengan sederet rentetan trouble atau permasalahan pada kolam. Dan akhirnya saya akan push pertumbuhannya, perkembangannya dengan cara menambah porsi pakannya yang biasanya dari 3% saya setiap hari. Jadi saya setiap hari menggunakan porsi 5% pagi, siang, dan sore. Jadi sekian dulu update video kali ini. Saya harap kalian suka dengan video kali ini, dan bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya pamit dulu, saya undur diri dulu. Bye.